Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa di channel ST Media tiap hari Minggu itu ada episode talk aja, dimana formatnya kurang lebih kayak talk show atau kalian juga bisa menyebutnya video podcast, dan kita akan ngobrolin beberapa hal-hal terbaru soal dunia produktivitas atau teknologi yang gue harap pokoknya semoga obrolan kita di sini bisa menambah wawasan atau yang penting sedikit berfaedah lah gitu ya, buat menemani hari Minggu kalian juga kalau misalkan kalian agak gabut. Dan seperti biasa gue ditemani oleh Skapito. Ya Ska di situ. Tapi lu kayaknya harusnya pakai jaket ya, kayak agak berantakan gitu. Tapi ya nggak terlalu masalah lah ya, karena ini kan minggu santai ceritanya gitu kan. Dan ya di sini ada sedikit topik yang menurut gue cukup menarik karena baru aja Canon meluncurkan lini cinema kamera terbarunya yang ukurannya itu agak compact. Tapi di sini mungkin Ska tidak akan berbicara banyak ya Ska, karena gue yakin dia juga belum terlalu update karena ini memang baru banget meluncur dan Ska memang banyak kesibukan juga. Kasih dibelain. Jadi gua akan agak mewajarkan karena nanti daripada terlalu banyak yang dipikirin jadi ngaco lu kalau ngomong gitu kan. Jadi nggak nyambung. Jadi ya itu dia. Kebetulan banyak banget juga yang request ke gua ya. Jadi banyak banget yang mention gua ke postingan peluncuran kamera ini. Lalu banyak juga yang kayak nanyain pendapat gue soal kamera ini, lalu ada yang minta buat talk aja, dan menurut gue ya paling pas kita bikin talk aja untuk membicarakan si Canon C70, Canon C70. Dan ini menurut gue menarik banget karena dia muncul dengan gambar form factor yang bentuknya sangat menarik. Mungkin dikasih lihat sama Eko ya bentuknya kayak apa. Pokoknya ini menarik banget. Dan by the way gue harus ingetin dulu kalau misalkan kalian nantinya pengen kontribusi tentang topik-topik yang pengen kita bahas di talk aja, atau kalian pengen nanya-nanya sesuatu ya kalian bisa follow Instagram gue @erwin_chuy. Tapi jangan DM ya, karena DM tuh agak gue bloated banget DM gue. Jadi kalau mau nanya silahkan di, kalau gue lagi update post kalian tanya di kolom komentar. Itu biasanya chance untuk gue balas lebih tinggi dibandingkan DM, karena DM gue tuh wah flooded banget gitu, udah banyak banget, jadi agak susah gitu buat on tracknya. Nah, jadi ini adalah sebuah kamera cinema dengan ukuran yang mungkin terbilang agak compact kalau dibandingin jajaran Canon lainnya. Lu udah lihat kameranya Ska? Belum. Gue kasih lihat aja. Shit. Sini itu ada catatan gue. DSLR bentukannya. Iya mirip DSLR emang. Gripnya sih DSLR banget. Iya. Tapi ya jadi kayak apa ya? Memang statementnya sih kayak menjembatani antara kamera digital kayak DSLR dan mirrorless serta cinema kamera. Karena kan biasanya cinema kamera punya form factor yang beda banget kan. Iya. Kayak C200 kita kan pernah megang tuh bentuknya beda banget. By the way kalau kalian belum nonton kita ada reviewnya juga C200 ya. Sudah semantap itu kita pernah review cinema kamera gitu. Dan gue sih berharap banget gue akan dapat kesempatan juga buat nyobain C70 ini sama Canon Indonesia. Jadi ya silahkan kalian spam di Instagram Canon Indonesia biar pada minjemin gua. Yahui. Oke, jadi di sini gua udah bikin sedikit catatan. Sebenarnya tadi kalian lihat catatannya juga nggak masalah karena gue yakin sulit terbaca dan sulit arti catatan itu apa. Jadi ini karena dia pengingat gua doang. Oke, pertama dia bentuknya compact kayak yang gue bilang tadi, tapi sebenarnya nggak compact banget. Kalau lo nonton video demonya, dia dipegang di tangan ya cukup gede. Segede 1DX ada gitu, ukuran lebih hampir gue rasa ya, cuma dengan form factor yang agak berbeda, jadi dia nggak terlalu tinggi ke atas gue rasa ya. Tapi nggak tahu, gue nggak jamin ya. Cuman dia bentuknya tuh memang aneh banget sih, gripnya tuh gede banget dan ya pokoknya kalian bisa cari video-video yang udah ada di luar ya. Tapi itu bentuknya tuh unik banget. Menurut gue sih kayaknya masih di atas S1H. S1H kan disebut mini cinema juga kan, dan di sini dia menggunakan dia memiliki form factor yang lebih besar dari S1H. Tapi ya itu baterainya juga gede. Input outputnya bener-bener cinema kamera. Gua rasa S1H banyak kalah gitu kalau kita ngomong dari segi input outputnya. Tapi ya penilaian kita bukan dari situ doang. Banyak elemen yang gua rasa di sini cukup menarik tapi bisa jadi drawback juga buat kalian. Lalu selanjutnya dia menggunakan sensor yang sebenarnya kecil banget. Nggak kecil banget sih, maksudnya di ranah video ini wajar, super 35 mm. Jadi ya dibandingin, kalau kita bandingin lagi dengan S1H sebenarnya sih nggak comparable ya, karena S1H itu kan masuknya tetap mirrorless atau mini cinema, ini adalah cinema kamera gitu, properly cinema kamera.
S1H tuh sensornya gede. Jadi kalau bandingin body to sensor rasionya tuh sensornya gede kan, full frame. Di sini dia super 35 mm. Lo bisa lihat nih ukuran sensornya. Kecil ya dia. Nongolnya tuh. Gepeng gitu ya. Iya, Gepeng untungnya. dia berada di RF mount. RF mount sendiri kan mounting untuk sensor full frame, tapi dianya kecil gitu. Dianya ada di tengah gitu. Jadi ini kalian lihat aja gambar ya, nggak usah gua tunjukin. Tapi itu terlihat kecil banget. Sebenarnya gue bingung ya, ini karena kayak ada kotaknya gitu. Apakah sensornya sebenarnya kotak agak gede? Tapi nggak make sense kalau dia kamera video. Karena kalau tujuannya buat video nggak make sense sih. Kalau misalkan kayak 1DX kan memang sensornya kotak dan yang kepake buat video agak nge-crop, wajar karena dia bisa buat foto juga kan, fotonya kuat. Dan Tapi dia kalau di cinema, sini ya video menurut gue doang. sih kayaknya ini ukuran sensornya deh, Super 35. Tapi sensornya ternyata cukup menarik ya, benar-benar proper cinema, beda dengan Line mirrorless-nya, dia menggunakan Super 35 DGO. Sinyal HP lo kayak itu. Oh ada Keret ya. getar, sorry guys, udah hilang. Udah hilang. Ya ini sensornya itu DGO. Jadi DGO itu yang gua dapet, maksudnya yang gua pahamin, dia dual gain output. Maksudnya adalah sensor ini mampu merekam, menangkap gambar dengan dual gain. Jadi dia kayak seolah-olah nangkep gambar menggunakan gain yang rendah untuk menjaga highlight, tapi di saat bersamaan dia ngambil dengan gain tinggi untuk menjaga shadownya. Jadi dia untuk mendapatkan, jadi kayak lo ngerekam di satu waktu tapi kayak menggunakan ISO tinggi sama ISO rendah. Bisa gitu. Ya mungkin, ya gue nggak tahu sih. Yang gue pahamin sih konsepnya kayak gitu. Kalau misalkan gue salah ya correct me if I'm wrong. Kalian bisa taruh di kolom deskripsi, di kolom komentar. Dan sensor ini diklaim bisa membawa 16-bit dynamic range. Kok 16 bit? 16 stop setahu gua. Gua salah tulis ya. 16 stop dynamic range dan itu tinggi banget. Dan ini adalah sensor yang digunakan juga di C300 Mark II. Jadi memang properly cinema kamera gitu secara keseluruhan sampai ke sensor-sensornya. Lalu Suara lo paling dikit. ini udah gua pelanin. Lalu selanjutnya dia menggunakan SD card. Ini agak jadi sudut Cinema pandangnya. pakai SSD Iya, card tapi. Cinema pakai dual SD card. Nah, ini makanya ini jadi suatu perspektif yang menarik ya, karena kita bisa lihat R5 dengan embel-embel 8K RAW-nya. Dia memorinya tuh. Dia memorinya udah yang tinggi gitu. Tapi kan gua selalu bilang 8K RAW itu gimmick banget gitu. Sama di 1DX Mark III 5,6K RAW itu gimmick banget menurut gua. Nah, di sini kita bisa lihat nih concernnya Canon. Sebenarnya lini sinemanya aja tidak tidak membawa data rate sebesar itu gitu. Jadi bagaimana yang kecilnya mereka mau bikin mantep kalau yang ini aja Cinema Lines ini masih pakai dual SD card. Walaupun memang sudah UHS-2 dan yang menarik dia sudah mendukung simultaneous record. Jadi maksudnya lu bisa record dan ini simultaneousnya ini bisa lu atur di mana dua-duanya merekam kayak resolusi dan bitrate yang berbeda. Misalkan lu satunya ngerekam 4K 4K tinggi lah gitu ya, 4K 10 bit gitu formatnya. Harusnya sih dia mendukung 10 bit ya setahu gua karena dia mendukung Silog 2 dan Silog 3 juga kalau nggak salah. Dan yang satunya buat proxy. Jadi lo bisa ngerekam 1080 8-bit gitu. Misalnya yang lebih gampang buat diedit. Jadi bahkan simultaneous recordnya nih bisa beda codec yang gue denger, yang gue pahamin gitu. Jadi mungkin lo untuk untuk proxy-nya nanti pas editing lo bisa sambil nge-record media file yang lebih efektif gitu, yang lebih gampang buat diedit. Nah ini menarik dan menurut gua kepake banget memang untuk workflow video. Tapi tetap masih ada beberapa sudut pandang yang agak aneh di sini. Dimulai dari si SD card itu, dia menggunakan 2 SD card. Dan slot SD card-nya tuh dia agak aneh ya. Dia posisinya di grip. Ini lo gua kasih lihat lagi karena lo nggak bisa lihat nih posisi SD card-nya. Iya, di dalam grip pokoknya di dalam grip gitu, agak lucu sih. Nanti itu berkembang lagi ya, tapi kita akan membahas ke poin lain dulu. Canon mengklaim ini adalah kamera cinema pertama yang menggunakan native RF mount. Native RF mount. Ini menarik karena RF mount menurut gua memang punya quality yang cakep. Memang kemarin kita juga pakai lensa-lensa RF tuh gua demen banget dengan fokus fall off-nya ya, yang kayak depth of field-nya tuh bentukan bokehnya tuh fall off-nya kayak enak banget gitu, kayak pokoknya
mantep lah. Jadi gue sangat mendukung penggunaan RF mount. Tapi di sini lucu karena dia bilang kamera sinema pertama yang menggunakan native RF mount. Yang menyelamatkan dia adalah kata native-nya. Ya jelas dong native karena dia sama-sama Canon gitu kan. Bawaannya. Tapi yang bawa RF mount pertama sinema kamera udah ada Red Komodo sebenarnya. Cuman Red Komodo saat itu tidak native, tidak mendukung autofocus. Tapi gua rasa mungkin developmentnya ngebutan Komodo terus sama Canon, jangan dulu lah, masa Tahan lu pakai ini duluan kita gitu. dulu aja ya, kita dulu Makanya baru, ya. native ini menyelamatkan gitu. Tapi gue sih berharap di Komodo nanti akan mendukung autofocus si RF atau kalau bisa dibikin native benar-benar kerja sama gitu kan. Karena Red Komodo juga punya potensial yang sangat tinggi dan ya itu sedikit insight aja. Lalu dia akan punya adapter kalau misalkan kalian pengen pakai lensa DSLR, adapter ke RF mount yang mungkin nih masuknya speed booster ya, karena dia ada 0,71 kali crop factornya. Dimana kalau misalkan kalian pakai lensa DSLR full frame, kalian akan mendapatkan full frame field dari luasnya. Full frame field of view-nya dapet. Nah ini yang agak aneh karena kalian di lensa RF nggak bisa. Kalian kalau pakai lensa RF karena kan nggak perlu adapter, ya udah ke crop karena dia sensornya lebih kecil. Sedangkan kalau kalian pakai lensa DSLR ada adapternya, bisa full point of view dari full frame lens tersebut. Nah itu menarik. Lalu ya itulah soal mount udah itu doang. Jadi gue setuju aja dengan dia penggunaan RF mount karena high quality dan adapternya menarik buat pakai lensa DSLR. Cuman agak lucu karena lensa RF-nya sendiri tidak bisa mendapatkan field of view full frame-nya gitu. Tapi ya gue nggak tahu nanti mungkin kedepannya dibikinin, tapi agak nggak make sense ya karena akan nambah flange distance. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti. Lalu dia udah membawa dual pixel autofocus Mark II yang menurut gue, yang gue cobain kemarin pokoknya di R6 cakep. Iya. Ya kan kita cobain cakep. Walaupun aneh loh, tadi gue baru nonton videonya Potato Jet, dia bahas R6, belum lama videonya kalian bisa cek. Dan di Potato Jet autofocus itu jelek banget. Kayak ala-ala Fuji kita dulu. Yang kalau kita pakai lensa yang kurang proper dia kayak napas. Kayak atau kalau fokus point kita salah kan Fuji kan gitu kan cepet banget. Nah itu agak aneh gitu, kayak kok mungkin gua rasa sih punyanya Potato Jet kali ya di karena gua di R6 gua nggak mengalami itu. Di R6 kita autofocus deh lancar ya, mantep banget. Mana dia freezing juga kamera Potato Jet tuh aneh banget sih. Kita nggak mengalami sama sekali ya si R6 itu freezing. Jadi ya itu buat sedikit note aja. Lalu dia membawa input output yang gokil juga karena dia adalah cinema kamera. Salah satunya dia bawa 2 mini XLR. Kalau misalkan kalian mau pakai mikrofon yang lebih profesional menggunakan XLR, dan itu nggak perlu pakai top handle segala karena banyak cinema kamera yang kalau pengen ada XLR-nya perlu pasang top handle. Jadi XLR-nya itu di top handle. Kayaknya dulu juga si ini begitu. C200. Apa enggak ya? Enggak ding, C200 di belakang ya, seinget gue. Ya kalian nonton aja reviewnya, gue udah lupa. Dan dia membawa full HDMI juga. Tapi gue gak tahu nih full HDMI-nya speknya kayak gak terlalu dijabarin di videonya ya. Atau gue yang gak terlalu pay attention. Jadi gue gak bisa terlalu bahas soal full HDMI. Tapi yang jelas karena dia menggunakan full size HDMI, dia harusnya bisa mendeliver video yang baik. Output dari HDMI-nya gitu. Lalu seperti biasa, khas Canon, kontrolnya easy banget. Walaupun UI-nya berbeda ya. C200 kan beda sama lini mirrorless dan DSLR-nya. Ini dia ngikut ke kayak C200. Mungkin itu UI khusus cinema kamera. UI-nya tuh memang agak sedikit kompleks, tapi tetap untuk cinema kamera tuh Canon mendeliver UI yang enak banget. Touch control apa segala macam tuh intuitif banget. Menurut gua asik banget kamera ini. Lalu dia punya built-in ND filter. Dan gue ngelihat itu udah harus pindah untuk cinema itu. Untuk cinema memang common ya. Iya, cuman kan ini agak menarik karena konsep ND filternya agak berbeda. Gini sih, biasanya gue ngeliat ND filter tuh ini sensor nih. Biasanya pada jatuh gini, jeruk. Atau bentuknya tuh kayak ada lingkaran nanti dia ngerotate gitu, zrut. Jadi nanti nambah, zrut, muter lagi. Zrut. Ini enggak, dia kayak dari bawah gini. Dan maksud gue yang menarik karena harusnya modelan ND filter kayak gitu bisa disisipkan di mirrorless. Harusnya. Kalau Canon mau.
Tapi gue yakin Canon tidak mau. Dan gue nggak tahu itu ide yang bagus untuk di-copy oleh brand lain ya. Ini gue kasih Siap-siap ide aja aja. ya. Cuman kalau dipatenin Canon ya uts gitu, tidak ada harapan. Karena kan gue lebih percaya di filter internal ya. Gue yakin kualitasnya jauh lebih. Maksudnya kita udah nggak perlu pikirin gitu. Aduh beli ND brand apa ya, yang bagus apa ya, cari komparasi apa segala macam. Kalau udah bawaan kamera kan udah jelas. Ini udah pasti highest quality ya. Gitu kan. Nah itu dia udah membawa ND filter. Dan dia ada mount tripod samping. Cukup aneh, di gripnya ada mount tripod. Jadi dia bisa khusus vertikal. Directly tanpa perlu cage segala macam. Menurut gue sih untuk cinema kamera sebenarnya agak aneh ya. Karena dia kan pro banget ya cinema gitu. Justru gue membutuhkan hal tersebut di lini-lini kamera yang lebih friendly gitu. Mirrorless lah anggap. Ya kayak X-T4 kalau ada gitu sih enak banget gitu kan. X-T4, X-T3 atau ya mirrorless yang kalian pakai yang kisaran 20 sampai 40 jutaan. Ada mounting tripod enak, di grip tuh gua rasa jauh lebih baik ya, lebih enak gitu. Karena kan kalau sekarang kita perlu pakai small rig yang L-plate gitu-gitu. Malah kayak gue ngeliatnya dengan Canon ngeluncurin itu dia kayak ngasih, bener kayak lo bilang tuh, dia ngasih ide, oh bener juga ya kasih apa buat mount tripod lagi di samping. Takutnya yang lain malah berinovasi dari si Nah yang repot kalau dipatenin tuh. Ya lucu sih tapi masa dia patenin tripod. Idenya bagus-bagus soalnya. Idenya bagus sebenarnya. Dan menurut gua ini benar-benar apa ya? Berbeda dengan R5 yang kemarin digembor-gemborin video, tapi kata gua tuh kayak apaan sih, kayak itu tuh gimmick gitu. 8K RAW itu tidak akan kepake dan lain sebagainya. Nah, menurut gue di sini lebih kepake karena secara ekosistem dan semua dukungan dia memang proper untuk bikin video gitu loh, cinema kamera proper. But ini ada poin terakhir di gue yang sangat membuat gue gatal ya. Ini menurun juga dari penggunaan 2 SD card tadi. Kenapa dia pakainya SD card gitu? Nggak ada high speed memorinya di situ. Karena gue selama nonton videonya, gue udah nonton beberapa video ya, entah yang announcementnya Canon dan video-video review kayak dari Adorama Rental dan pokoknya yang udah dapat akses. Entah gue yang salah, balik lagi correct me if I'm wrong, tapi sejauh ini gue tidak melihat ada yang membahas tentang RAW di kamera ini. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Dan gini, gue lupa videonya siapa, tapi dia sempat menyinggung ketika kamera ini dibandingin dengan C300. Bedanya adalah kalau lu pengen nge-shoot RAW pakai C300. Nah, jadi gue bisa menyimpulkan kayaknya di kamera ini tidak ada cinema RAW like-nya Canon. Tidak ada .crm. Itu kan cinema tapi. Iya. Itu. Nah lucu kan, ketika lo kasih R5 dengan RAW 8K, di sini lo tidak kasih RAW. Yang ya menurut gue sih RAW 8K gimmick, balik lagi gue akan men-state itu udah gimmick banget gitu. Tidak akan dipakai. Apalagi gini. Kita udah nyoba RAW-nya 1DX Mark III. It's not a good thing gitu ya. Oke lah filenya kuat, tapi untuk prosesnya tuh repot setengah mampus ya. Bener-bener makainya susah. Dan gue berharap sebenarnya di lini kamera cinema baru ini dia membawakan RAW layaknya lini kamera cinema Canon yang lain. Karena C200 RAW-nya enak. .crm-nya C200 enak. Maksud gue expecting C70 ini bawa cinema RAW like yang memang proper untuk dipakai. Dan ternyata dia malah tidak membawa RAW. Correct me if I'm wrong, tapi yang gue tahu seperti itu, dia tidak membawa RAW. Dan ini membuatnya jadi apa ya? Jadi kurang gitu buat gua. Ya walaupun ya memang pilihan format banyak, resolusi, frame rate, dan juga dia juga punya color space yang banyak ya kayak Rec 709, BT2020 itu pilihannya lengkap. Walaupun gue tidak terlalu mengerti soal itu ya color space, tapi ya pilihannya lengkap di sana. Tapi tidak ada cinema RAW like. Ini menurut gua sangat drawback ya. Apalagi dia harganya juga yang gue denger kan di sini 5.499 nanti 5.499. Kurang lebih di Indonesia kalau dijual mungkin sekitar 80-90 juta mungkin. Tapi ya bukan harga yang terlalu tinggi juga sih sebenarnya karena R5 kan segitu. Coba R5
harga luarnya berapa ya? Oh enggak, R5 3899. Buat Di kita kan 1X body lagi. only-nya 8 juta kan? Iya. 8 juta, 8 80. murah, 80 juta. Oh, berarti bisa nyentuh cepet sebenarnya si C70 ini. Bodinya doang ya. Body only. Body Dan doang. dan apa ya? Tidak membawa raw gitu. Itu sih menurut gue yang agak, karena gini. Pemain sinema kamera juga sekarang nggak cuma dia. Kemarin kita nyobain Zcam Zcam. itu baru ya. Zcam kita yang kemarin kita coba harganya cuma 30 juta Udah membawa RAW Dan di dua bagus tempat, RAW ProRes. eksternal dengan ProRes RAW dan juga internalnya ada Z-RAW. Cuman memang kalau lu mau bandingin, oke, lu bisa membela diri, oh RAW-nya Canon beda dong. Beda memang. RAW-nya si Z-RAW menurut gua tidak terlalu apa ya, reliable untuk dipakai produksi. Beda dengan ProRes-nya ya, ProRes-nya udah reliable banget gitu. Cuman ya kan repot pakai external recorder. Nah, si Canon Cinema Raw Lite-nya selama ini yang di lini sinema kamera itu ekosistemnya udah mateng, dia jadi, udah enak buat produksi. Ini nggak bahas yang di 1DX dan yang di R5 ya, itu raw-rawan gitu kan. Raw ala-ala gitulah, nggak gitu bisa dipakai. Tapi di lini sinema kamera Canon, raw-nya tuh enak bisa dipakai. Tapi ini juga tidak menjadi pembelaan lu karena di sini tidak Nggak ada. ada, iya. Gitu. Padahal sinema Jadi juga. agak lucu aja. Dan balik lagi tadi yang HDMI, gua nggak tahu tuh, tidak ada penjelasan yang gua temukan soal HDMI-nya bisa keluarin RAW atau enggak. Itu gua nggak tahu, belum dengar sama sekali. Tapi terlepas dari CRM ini, kalau gua disuruh ngasih kayak overall, menurut gue ini kamera yang menarik. Ini adalah sinema kamera yang menarik. Dari video demonya semua didemokan dengan menarik menurut gua. Apa ya, dari segi usability dan reliability menurut gua ini adalah small production cinema kamera yang memang bisa dipakai. Ekosistemnya memang build untuk itu. Tidak seperti R5 ya. R5 yang dipromosikan untuk video tapinya it's not a great camera for video. Ini menurut gua it's a great camera for video. But there is still a but. Bukan but pantat ya. Masih ada tapinya gitu. Tapi tidak ada RAW-nya. Gua nggak tahu, memang belum banyak juga review di luar sana karena yang punya akses belum banyak. Lalu videonya juga masih terbatas yang membahas soal Canon EOS C70 ini. Tapi ya yang gua tahu seperti itu dan gua sih berharap nanti ketika rilis harusnya sih ada RAW karena itu menurut gua penting banget. Apalagi apa ya? Dengan dia udah membawa sensor si 300 Mark tuh apa segala macam tuh menurut gua iya. udah keren banget gitu. Cuman kenapa masih Oh, ada nggak yang ada, iya. di cripple Canon Cripple Hammer. Dual SD card slot tuh jujur aja ngagetin gua sebenarnya di awal. Kaget. Apa ini? Kenapa dia hanya membawa dual SD card slot dan ternyata itu tidak ada RAW-nya. Jadi tidak ada kebutuhan Buat apa gitu untuk ya? Segede high ininya. bitrate. Dan kenapa tidak ada RAW-nya gitu? Ini sebuah sinema kamera. Gue nggak tahu, Komodo sih kayaknya ada. Komodo harusnya ada ya, red RAW. Tapi gue nggak tahu, gue nggak bisa confirm juga. Cuman, menurut gue sangat disayangkan lah untuk C70 ini tidak ada RAW-nya. Gue sih berharap ada. Tapi di luar itu gue yakin 4K-nya mantep, 4K bagus gitu, 4K cinema dengan sensor DJI-nya ini gue yakin memang mantep. Tapi tetap ada elemen yang menurut gue hilang, kayak gitu sih. Jadi ya itu aja. Udah berapa menit sih? Kita belum nyetop ya? 25 menit. Oh baru 25 menit. Oke, paling itu aja sih buat video kali ini. Semoga kita dapat akses. Semoga gue dipinjemin lagi R5 dulu lah ya, karena kita belum selesai. Iya, benar. R5, lalu Sony A7C juga semoga secepatnya ya kita bisa review. Dan si Canon C70 ini. Karena ini jujur aja kamera yang menarik, walaupun ada bagian yang menurut gue masih kurang. Tapi itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay tune sampai titik ini. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga bisa jadi wawasan buat kalian. Amin. By the way, gue juga pengen bahas soal Wis. speedlight fotografi ya. Ini gue abis beli trigger dari Tangan Belang. Dia jual trigger bekas, jadi gue dapat murah banget. Dan gue ada AD
200 Pro di sana, nanti kita akan cobain. So kalian stay tune, pastiin kalian subscribe ke channel ST Media karena kita akan mulai masuk in-depth juga ke perfotografian. Dan jangan lupa follow Instagram gue @erwin_chhuy dan juga Instagram @stmedia biar nggak ketinggalan update-update terbaru. Terutama di Instagram tuh kita soalnya update lebih cepat, ada barang masuk Langsung kita update. update. Karena kan Iya, nggak juga. butuh produksi repot banget kan kalau Instagram. Jadi ya itu aja buat video kali ini. Terima kasih juga buat Ska. Lu mau ngasih kata-kata bijak nggak? Jangan melimitasi diri kalian kalau kalian bisa melakukannya lebih lagi. Gimana? Jangan pernah melimitasi diri kalian karena kalian nggak tahu apa yang ada dalam diri kalian tuh bisa melakukan lebih. Udah. Oke lah ya guys. Mendingan. Improve. Nggak bisa terlalu gua serang. Tapi masih mirip-mirip sama last ini loh. Soal membatasi soalnya. Di talk aja kita soal cripple hammer. Emang iya. Lu Kan gua kata-kata nggak itu. akhirnya juga kayak gitu. Mirip lah. Mirip ya. Tapi ya oke lah. Dan itu aja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa. Oh kita ada second channel, jangan lupa Oh iya, subscribe juga Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Walaupun gua nggak tahu ya nasib itu channel nanti. Tapi silakan kalian subscribe dulu aja karena banyak konten-konten menarik nantinya gua harap. Dan itu aja. Seperti biasa di belakang kamera ada Ska, di depan sini ada gua. Dan jangan lupa untuk berkarya. Atau apa sih biasanya? Yaudahlah itu aja lah. Stay produktif. Stay produktif.